Hanya rezim ini saja yang begitu rupa gitu. Berarti kan bukan kita yang salah, yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang sama kok. Gitu. Berarti apa? Cara pandangnya itu yang keliru. Kocok motone kuwi sing gitu. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sudah. Saya masih ingat Desember 2016. Sempat kita bertemu. Kita diundang, kita bertemu, dan kita sampaikan, dibilang ya, sampai akhirnya kejadian ini gitu. Kalau mau jujur, mestinya kan kita ini didengar. Gitu. Apa sih pikiranmu, apa sih? Kenapa sih kayak begitu? Ya kan? Kan sederhananya begini, Prof. Bahwa kita ini pengen punya masyarakat, negara, bahkan dunia yang baik. Ya kan? Nah, untuk bisa baik itu kan cuma perlu dua sebenarnya. Sederhananya itu perlu dua. Perlu pemimpin yang baik, orang yang baik, dan perlu aturan yang apik. Masuk gitu. sistem. Ya sistem itu tadi, sistem aturan yang baik. Cuma dua itu sebenarnya gitu. Oke lah, sekarang orang yang baik mungkin bisa kita ini kan. Tetapi sistem yang baik ini yang mana, yang apa? Nah, kembali kepada soal tadi itu, ya kan, ekonomi. Ekonomi Islam seperti apa sih? Sistem politik pemerintahan, sistem politik pemerintahan Islam itu kayak apa sih? Kan mestinya begitu. Nah, kita sebagai seorang Muslim, mosok tidak tergerak untuk mengetahui sing apik itu kayak apa? Ini agama ini diturunkan oleh Allah, dikatakan sebagai rahmatan lil alamin loh. Kalau rahmatan lil alamin pasti ini baik. Nah, baiknya di apa? Itu kan harus dipelajari. Nah, setelah kita tahu bahwa ini baik, lalu kita sampaikan kepada orang lain. Salah ini ndi, Bro? Salah ini ndi coba? Ya kan? Supaya apa? Supaya orang lain tahu. Paling nggak ikut memahami. Saya loh, ini ketika orang lain paham dikatakan terpapar. Coba. Ini yang jadi menurut saya begini. Terpapar. Kalau terpapar virus corona ini membahayakan. Terpapar HIV itu lu terpapar Islam kok terpapar gitu loh. Yang mengatakan sendiri orang Islam itu kan ya Allah ya Rabbi. Kalau komunisme itu mengatakan begitu orang Islam mengatakan terpapar itu. Bagaimana orang mau diajak baik kalau dia tidak paham apa yang baik? Bagaimana dia akan paham yang baik itu mana? Kalau kita memberitahukan yang baik kagak boleh. Coba. Ini menurut saya ini sudah apa, Prof? Gini ya, Bro. Itu setengah waras atau? Itu, tapi pasti nesu nanti ngomong kayak gini nesu, ya kan? Tapi kalau mereka ngatain kita macam-macam, tapi bukan ODGJ ya. Itu. Baik, saya tidak bisa menangkap lah itu. Artinya sebenarnya kita harus mempelajari dulu baru bisa mengatakan. Itu baru fair, baik dan bisa membandingkan, menandingkan kalau perlu. Gitu ya? Nah, itulah yang saya baca dari undang-undang ormas yang lama. Pengadilan itu menjadi arena untuk jika Lonjong mengatakan ini salah, kita bisa menjelaskan. Kalau ini berbahaya, kita bisa menjelaskan. Saat pihak yang berkuasa itu tidak melakukan vandalisme. Nah, itu jadi antem saya urusan kiri, urusan belakang itu kan. Nah, pengadilan karena dianggap ini sebagai objek. Tapi kalau contrarius actus itu ya kemudian subjektivitas dia. Ingat loh, itu undang-undang ini kalau tidak dirubah oleh siapapun dia bisa berlaku dan dipakai oleh rezim yang akan datang untuk membubarkan siapapun. Bisa. Partai yang sekarang berkuasa yang membubarkan ormas itu juga bisa diperlakukan begitu. Karena apa? Dia kan izinnya dari menteri atau dari pemerintah, dicabut bisa. Alasan bisa digolek-golek. SSK. Suka kami. Iya gitu loh. Baik, Tat, ini mungkin yang terakhir. Kita sudah mengetahui bahwa Badan Hukum HTI kan sudah dicabut dan oleh undang-undang itu dinyatakan bubar kan. Jadi ini kan bukan terkait dengan soal terlarang enggak ya, ini beda lagi. Nah, itu sudah diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat 1 di PT TUN sampai kasasi itu HTI kan
dinyatakan tetap dicabut badan hukumnya, yang menguatkan putusan mulai dari Kemenkumham itu. Nah, adakah dalam hal ini niat Hizbut Tahrir Indonesia itu untuk bermetamorfose menjadi organisasi sejenis dalam misi amar ma'ruf nahi munkar, mengingat penggunaan nama HTI itu kan tidak mungkin lagi. Nah, khususnya ketika putusan pengadilan itu masih inkrah dan sudah inkrah dan tidak dicabut. Nah, itu kira-kira kalau dalam perspektif Ustadz ini menunggu kapan atau apa yang ditunggu? Apa mau ganti nama? Ini penasaran dokter itu. Kata siapa? Shakespeare ya. What's the name? Apalah What's the name? Sebuah nama. Ya, what's the name? Nah itu. Apalah arti sebuah nama? Menurut kita penting nama itu. Karena nama itu bukan sekedar not just name gitu, tapi dia adalah mewakili pikiran, mewakili gagasan, itu, mewakili cita-cita, mewakili perjuangan, bahkan malah mewakili sebuah visi peradaban. Itu nama. Karena itu kita tidak tidak akan seperti sebagian orang bilang, yuk ganti nama saja, popo gitu. Enggak begitu. Karena juga nama itu menyangkut kepemimpinan. Ya, ada kepemimpinan ide, yang disebut Qiyada Fikriyah, ada kepemimpinan kelompok Qiyada Tanzimiyah, ada kepemimpinan individu Qiyada Saksiyah. Berarti ini orang gitu. Kalau Qiyada Tanzimiyah itu berarti kelompok gitu. Nah, kelompok harus definit. Namanya apa? Itu pentingnya nama itu, identifikasi. Dia merepresentasi dari pikiran tadi itu. Karena itu kalau ditanya mau apa, ya begini saja gitu. Karena apa? Organisasi tanpa bentuk. Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau jujur loh, sebenarnya ini masih bisa menggunakan nama itu. Disebutnya organisasi tak berbadan hukum. Undang-undang loh itu. Ya kan, coba periksa Prof kan. Ada dua berbadan hukum, tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat gitu. Jadi kita ini tidak berbadan hukum, tidak tercatat. Itulah yang dimaksud sebagai organisasi, sebagai realisasi dari kebebasan bersikap dan pelabelan soal tadi yang sempat kita lewatkan, persoalan organisasi terlarang, bahkan disamakan dengan PKI itu. Nah, itu sudah politik itu, sudah politik. Inilah jahatnya, sudahlah mencabut tanpa mengindahkan toto krombo segala macam yang sudah dibuat oleh undang-undang ini, dilabeli pula gitu. Padahal tidak ada kata-kata terlarang itu. Gak ada. Kalaupun paling jauh itu hanya dibubarkan, hanya itu saja. Sebenarnya kata-kata dibubarkan itu pun juga masih debatable dalam arti bahwa mengingat undang-undang tadi bahwa ini ada organisasi yang tidak berbadan hukum gitu loh, di organisasi yang tidak tercatat itu hal pertama. Hal yang kedua, umpamanya pun kita itu menggunakan nama lain gitu, HTI jadi dirubah ITH umpamanya gitu. Itu ya nggak merubah apa-apa, Bro. Mereka tetap akan selama rezimnya tidak berubah sistem seperti yang dialami oleh teman-teman FPI kan. Mau berganti Front Persatuan Islam misalnya. Iya kan, tetap aja digusah gitu. Mengapa? Karena ini persoalannya bukan nama, tapi pikiran yang berkuasa itu yang jahat. Itu pikirannya yang berkuasa. Kalau pikirannya lurus, nggak ada masalah. FPI dari dulu nggak masalah, kita dari dulu nggak masalah, ya kan? Kita kan sudah melintasi sekian rezim, nggak masalah. Hanya rezim ini saja yang begitu rupa gitu. Berarti kan bukan kita yang salah, yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang sama kok. Gitu. Berarti apa? Cara pandangnya itu yang keliru. Kocomotone gue gitu. Jadi kocomotone dia harus diganti, Bro. Cuma nggak mau ganti, malah dia memaksa orang menggunakan kacamata dia. Itu masalahnya. Itu juga tidak fair. Itulah. Baik, Ustaz Ismail Santo yang saya hormati, Pak Insyaallah dimuliakan Allah. Puan dan Tuan yang saya hormati dimanapun saudara berada, dan juga mahasiswaku dimanapun Anda berada. Demikian tadi bincang-bincang serius saya dengan Ustaz dan Gayeng, dan serius dan Gayeng. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul di negara manapun, apalagi ini Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, harus tetap dihormati,
dipenuhi dan diproteksi. Itu adalah prinsip yang harus kita pegang secara bersama-sama di negara yang namanya negara demokrasi. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya minta maaf, semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan dalam acara yang lebih gayeng dan tapi serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.